Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Prastianisi dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 5E. Di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk memahami apa itu masyarakat, kebudayaan, multikultural. Masyarakat. Pengertian masyarakat menurut Surjono Sukanto. Masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut Kunjaraningrat yang merupakan antropolog asal Indonesia ini mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian dijadikan miliknya dengan cara belajar. Selanjutnya, pengertian multikultural. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman kebinekaan pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sistem sosial, budaya, dan politik. Dapat disimpulkan, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu daerah yang kemudian menghasilkan sebuah aturan, cara hidup, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Nah, kebiasaan atau aturan tersebut disebut sebagai kebudayaan. Sedangkan kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang terbentuk dari berbagai unsur seperti cara hidup, kebiasaan, gagasan, dan hasil karya masyarakat itu sendiri. Kemudian, multikultural itu merupakan pengakuan atau penerimaan atas adanya perbedaan kebudayaan dalam tatanan masyarakat. Nah, untuk mengetahui apa saja perbedaan kebudayaan dan bagaimana tanggapan mereka atas perbedaan-perbedaan tersebut, mari kita cari tahu dengan mewawancarai beberapa narasumber yang kita anggap sebagai anggota masyarakat. Di sini saya bersama narasumber pertama saya. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya mahasiswa dari Universitas Yarsi, biasa dipanggil dengan Nabila. Nabila berasal dari daerah mana? Saya berasal dari Bogor, Jawa Barat. Bogor itu termasuk suku apa ya, Nabila? Bogor itu termasuk dari suku Sunda. Kalau boleh saya tahu, apakah di Bogor itu masih ada kebudayaan atau tradisi yang masih dijalankan? Masih, yaitu cucurak. Apa sih cucurak itu dan bagaimana kegiatan cucurak tersebut? Biasanya cucurak itu dilakukan dengan cara menyediakan makanan-makanan seperti tahu, tempe, atau nasi liwet. Itu biasanya dilaksanakan dengan cara makan bersehan. Bersama gitu ya. Bersama. Apa makna dari tradisi kebudayaan cucurak itu? Biasanya di kampung saya cucurak itu bukan cuma untuk makan-makan saja, tapi cucurak itu dimaknai sebagai bentuk silaturahmi untuk kita saling mensyukuri dan berbagi rezeki kepada sesama manusia. Bagaimana menurut Nabila tentang perbedaan yang ada di Indonesia? Menurut saya, perbedaan bukanlah suatu sebab untuk kita tidak saling menghargai, tapi melainkan mengajarkan kita untuk saling menghargai dan bertoleransi. Ya, saya di sini bersama narasumber saya. Boleh perkenalkan diri? Baik, nama saya Janatul Cahyani. Kalau boleh tahu dari suku apa? Saya dari suku Jawa, Jawanya khusus Banten, Serang. Oh, di Banten ya. Kalau boleh tahu di Banten itu ada tradisi apa aja ya? Untuk di sana yang saya ketahui dan saya
alami langsung itu di sana kebudayaannya itu panjang maulid. Apakah tradisi kebudayaan panjang mulut itu masih dilaksanakan? Oh, tentunya masih di sana masih dilaksanakan. Tentunya itu di bulan-bulan tertentu, yakni di bulan Maulid. Oh begitu. Bagaimana cara kegiatan panjang mulut itu? Jadi di sana tuh dalam kegiatan acara Maulid, panjang Maulid, setiap masyarakat, setiap rumah tentunya membuat sebuah panjangan yang disebut panjangan yang terbuat dari bambu atau bambu kayu gitu. Nah, dari bambu kayu tersebut dibikin sebuah rumah atau apapun itu dihias sesuai kreatif masyarakat di situ. Nah lalu jadi di dalam panjangan tersebut berisi nasi, lauk pauk, terus seperti mie gitu atau kopi. Berarti diisi sembako ya, hal-hal Iya, yang seperti itu. Bagaimana sih Kak contoh dari panjangan mulut itu? Nah, baik, untuk contoh sendiri seperti ini. Nah, setiap masyarakat itu bikin sebuah panjangan. Nah, nanti si panjangan ini dikumpulkan dalam satu tempat seperti itu. Kalau tempat di sana biasanya di SD gitu. Nah, untuk maksudnya dari masyarakat daerah sana mengundang kampung-kampung lain untuk memeriahkan acara tersebut. Lalu setiap kampung tersebut akan membawa beberapa panjangan. Jika masyarakat yang kami undang itu banyak, berarti otomatis Panjangannya lebih banyak lagi. dia akan membawa panjangan 2 atau 3 gitu. Terus itu kemudian panjangannya itu akan diberikan ke siapa ya Kak? Nah, jika ada sisa atau ada kelebihan gitu, panjangan tersebut akan diberikan kepada guru-guru SD di SD situ, terus guru TK, terus juga diberikan ke ustadz-ustadz gitu, terus ke pesantren. Terus apa sih makna dari panjangan mulut itu? Jadi makna dari kegiatan panjang mulut itu yang pertama sebagai rasa syukur masyarakat daerah Serang tepatnya dalam mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pastinya menjunjung tinggi kebudayaan tersebut juga. Terus bagaimana sih pandangan kamu terhadap perbedaan kebudayaan di daerah? Itu kan ada banyak ya kan, nggak mungkin panjangan mulut saja. Menurut saya di masyarakat di daerah situ juga pastinya menghargai sama kebudayaan lain, terus menjunjung tinggi pastinya. Oh seperti itu. Oke, terima kasih, informasi dari kakak sangat bermanfaat dan membuat pengetahuan lebih luas lagi. Terima kasih ya kak. Saya bersama narasumber selanjutnya. Bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandira. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, program studi akuntansi. Anissa berasal dari mana? Saya 50% berasal dari Jawa, lebih tepatnya Jawa Tengah, dan 50% berasal dari Sumatera Selatan, lebih tepatnya Palembang. Tapi saya lebih condong ke Palembang. Palembang itu termasuk suku apa ya? Palembang itu adanya suku Melayu. Di suku Melayu atau Palembang itu masih adakah kebudayaan atau tradisi yang masih dilaksanakan? Tentu saja masih ada. Dijalankan sampai saat ini, salah satunya itu tradisi Bekarang Iwak, di mana di situ ada tradisi menangkap ikan secara bersama-sama di Sungai Lacak.
Bagaimana kegiatan tradisi tersebut, Anissa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tradisi tersebut itu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Sungai Lacak, di mana nanti hasil dari tangkapan ikan tersebut dipilah antara yang besar dan juga yang kecil. Untuk ikan-ikan yang besar nanti akan dijual dan nanti hasil penjualannya akan digunakan untuk pembangunan jalan atau pembangunan masjid dan lain sebagainya dalam kepentingan bermasyarakat juga. Dan untuk ikan-ikan yang kecil itu diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh masyarakat. Seperti itu. Oh, seperti apa makna dari tradisi tersebut? Pada umumnya masyarakat di sekitar Sungai Lacak itu Bermata pencaharian. iya benar sekali, bermata pencarian menangkap ikan. Maka dari itu di setiap tahunnya itu diadakan bekarang iwak, di mana itu bermakna ucapan rasa syukur dan juga doa untuk dilimpahkan rezeki dan dijauhkan dari malapetaka. Bagaimana pendapatmu terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Sebuah perbedaan itu bukan halangan bagi kita untuk berinteraksi dan juga bersosialisasi. Menurut saya perbedaan suku, ras maupun agama itu membuat masyarakat Indonesia bisa menumbuhkan rasa toleransi sehingga kita dapat menghargai setiap perbedaan yang ada. Terima kasih. Jadi dengan perbedaan itu harusnya dijadikan sebagai acuan untuk hidup saling rukun, bertoleransi, dan saling menghargai. Sehingga Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik dari segi kebudayaan, ras, agama, dan bahasa. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Istilah masyarakat multikultural sangat tepat untuk menggambarkan karakteristik bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Istilah multikultural bermula dari adanya perbedaan, baik perbedaan pada aspek kebudayaan, agama, suku, dan bahasa yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Untuk itu, konsep multikultural sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural dijadikan sebagai ilmu penting dalam mendorong peserta didik untuk menjadi manusia yang sadar akan kebudayaan, kemudian menerimanya serta melestarikannya. Hasil wawancara masyarakat pada video ini dapat disimpulkan bahwa akan ada lebih banyak lagi kebudayaan berbeda yang tercipta oleh masyarakat. Sebagai masyarakat, tugas kita ialah mengakui dan menerima perbedaan tersebut. Pendidikan multikultural hadir sebagai titik terang agar kita dapat hidup beriringan dengan perbedaan. Pada dasarnya, perbedaan bukanlah suatu sebab untuk suatu negara menjadi pecah belah, tetapi perbedaan dapat dijadikan sebagai kekayaan budaya yang membuat bangga. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.